Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 4, pembelajaran 2. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan gerak dengan ketahanan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar. Anak-anak, pembelajaran kita mulai dengan membaca suatu teks. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Mereka ingin melihat kondisi SD Nusantara. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Berikut ini adalah denah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Nah, anak-anak, ini adalah denah sekolah Udin dan teman-temannya. Selanjutnya, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Soal yang pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Anak-anak, kira-kira bagian sekolah yang dijelaskan Udin dan Lani itu sebelah mana ya? Ya, Udin dan Lani itu bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Bagian utara sekolah itu terdiri dari gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Kemudian soal yang kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Masih ingat tidak ya, bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu? Iya, Edo dan Dayu itu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengelolaan sampah. Kemudian soal yang ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Siti itu bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Nah, kira-kira bagian timur sekolah ada apa saja ya, anak-anak? Coba kalian jawab ya. Kemudian soal yang keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah. Kemudian soal yang kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Nah, soal yang kelima, silakan kalian jawab sendiri ya, anak-anak.
Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerima tamu. Kita mulai dari paragraf pertama. Dari paragraf pertama, pikiran pokoknya yaitu hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Kemudian pikiran pokok pada paragraf kedua yaitu Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pokok pikiran pada paragraf ketiga yaitu Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Dan pokok pikiran pada paragraf keempat yaitu para juri memberikan pujian kepada mereka. Anak-anak, apakah kalian menemukan hal yang sama dengan Bu Guru? Selanjutnya, sikap anak-anak SD Nusantara itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Misalnya seperti ini, pernyataan yang pertama yaitu berdiskusi menentukan program. Berdiskusi itu sesuai dengan sila keempat, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian pernyataan yang kedua, bekerja sama mengerjakan tugas. Bekerja sama itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin. Kemudian, pernyataan yang ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Memberi kesempatan semua berpendapat itu sesuai dengan asas keadilan. Asas keadilan itu adalah sila kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Kemudian pernyataan yang keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan simbol sila pertama adalah bintang. Kemudian pernyataan yang kelima, membagi tugas dengan rata dan sesuai keahlian. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Nah, anak-anak, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Siti dan juga teman-temannya sedang bermain lompat tali. Bermain lompat tali itu sesuai dengan sila ketiga, yaitu kerjasama. Nah, untuk bermain lompat tali, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan dua pemain untuk memegang tali. Kemudian langkah yang kedua, pemain berdiri di dekat tali. Langkah yang ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Kemudian langkah yang keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Kemudian langkah yang kelima, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Kemudian langkah yang keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Nah, kerjasama itu sesuai dengan sikap sila ketiga Pancasila. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini.
Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.